Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Oke, kemarin kita sudah sampai pada bagaimana proses membuat sebuah literatur. Artinya, itu adalah sebuah proses yang berulang, tidak bisa sekali jadi, pasti akan ada beberapa beberapa kali kita mengulang kemudian memperbaiki literatur. Dan juga kita juga nanti baru bisa kemudian memilih literatur yang berkualitas ketika kita sudah benar-benar kemudian membaca, kemudian mengevaluasi, dan ketika nanti kita melanjutkan ternyata ada lagi literatur baru yang mungkin bisa kita dapatkan. Jadi terus berulang. Nah, sumber literatur sendiri itu ada beberapa ya. Kalian bisa mendapatkannya dari textbook. Jadi ini keuntungannya adalah dia bisa berbagai topik, tergantung kalian memilih buku apa. Kemudian juga dia akan membahas topik itu dengan lebih menyeluruh, karena sifatnya adalah memang dia membahas topik itu dalam satu buku, beberapa halaman ya. Dan kemudian bisa juga lebih rinci, ya. Tapi kelemahannya adalah dia cenderung kurang mutakhir, jadi kurang update ya, karena memang buku tidak diupdate setiap tahun gitu. Jadi mungkin saja dia sudah out of date. Kemudian ada jurnal. Nah, jurnal ini bisa merupakan jurnal akademik atau jurnal profesional. Nah, ini penting karena ini selalu update ya, selalu ada publikasi baru, kemudian ilmu yang ada di dalamnya pun terus berkembang gitu. Nah, biasanya dia sudah mengalami peer review, jadi sudah dicek oleh beberapa ahli. Nah, itu berarti ini bisa dikatakan ini sangat baik ketika kalian pakai untuk menjadi sumber literatur. Nah, jadi ketika jurnal ini sebelum terbit ya, sebelum publikasi itu ada beberapa beberapa kriteria ya, dia bisa digolongkan ke beberapa kriteria jurnal. Itu ada juga yang dia adalah sebuah jurnal review. Jadi dia hanya sekedar untuk meringkas temuan atau mungkin penelitian sebelumnya gitu ya, untuk memberitahu pembaca tentang penelitian apa yang sudah ada atau yang belum ada gitu ya. Nah, ini penting, menarik karena ini akan memberikan gambaran umum bagi kalian tentang semua penelitian di area tersebut. Jadi dia sifatnya hanya mereview saja. Sementara untuk yang jurnal artikel, research artikel, dia laporan tentang penelitian empiris dia. Jadi dia sudah melakukan penelitian, dia tulis dalam sebuah laporan. Nah, itu bisa dibilang dia artikel riset ya. Nah, dalam artikel atau jurnal yang seperti ini, yang riset seperti ini kalau kita lihat dalam latar belakangnya atau mungkin konsepnya, dia akan memberikan gambaran yang ringkas tentang literatur review gitu ya. Jadi kalian bisa mengambil bagian dari literatur review. Bagian dari literatur review itu untuk kemudian kalian ambil sebagai salah satu literatur yang kalian pakai di riset kalian. Jadi di sini juga kalau kalian search artikel, dia akan menjelaskan terkait latar belakangnya apa, tujuannya apa, kemudian metode yang digunakan apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, tentu kita harus juga mencari jurnal yang relevan ya, karena kadang-kadang menurut kita relevan, tapi ternyata itu tidak. Kenapa? Karena mungkin tujuannya berbeda. Nah, kemudian ada tesis. Tesis ini tulisan seorang dokter ya, jadi ketika dia ingin menjadi seorang dokter, maka dia menulis tesis. Kalau dalam bahasa Indonesia, disertasi. Jadi memang ada perbedaan istilah mendasar antara luar negeri dan dalam negeri. Kalau di luar negeri itu yang namanya disertasi untuk doktor itu dia namanya tesis. Sementara kalau kita kan disertasi ya. Nah, di sini tentu karena dia memang sudah disetujui oleh promotor doktornya, maka dia memang sudah diteliti juga. Nah, biasanya tesis ini strukturnya akan mirip dengan jurnal yang bisa kalian dapatkan tadi, yang jurnal akademis tadi. Jadi, tapi memang tidak setiap tesis itu pasti jadi jurnal ya.
ya banyak beberapa tesis, beberapa disertasi yang dia bisa masuk ke dalam jurnal, baik nasional maupun internasional. Kemudian ada conference posting, ini terkait dengan penelitian yang belum dipublikasikan. Jadi ini biasanya paling update karena dia belum sempat dipublikasikan gitu ya, tapi dia sudah mulai dimasukkan dalam konferensi penelitian. Jadi ini bisa jadi bahan kalian untuk kemudian mencari kira-kira topik-topik mana yang hangat gitu ya. Kemudian ada unpublished manuscript, tentu ini terkait dengan sumber informasi tidak resmi ya. Jadi dia mungkin ada seorang menulis, dia publikasikan, let's say dia punya blog sendiri, dia masukkan dalam blognya. Nah ini biasanya nggak resmi gitu ya. Atau mungkin dia punya makalah-makalah yang dia terbitkan sendiri gitu ya, tanpa adanya proses penelitian dari ahli gitu. Nah ini bisa jadi seperti halnya tesis tadi, jadi alat kalian untuk kemudian mencari ide. Ada laporan-laporan, nah laporan ini biasanya dibikin oleh instansi pemerintah atau mungkin perusahaan-perusahaan. Jadi yang namanya literatur juga bisa dari situ. Misalnya ada laporan tahunan gitu ya, laporan tahunan PT ABC atau kemudian laporan keuangan, itu bisa kemudian jadi sumber literatur kalian. Kemudian ada newspaper, newspaper tentu itu adalah surat kabar ya. Ini biasanya dia menyediakan informasi terkait dengan kalau kita karena penelitian sosial, maka lebih kepada menyediakan informasi terkait dengan pasar, gitu, industri, atau mungkin perusahaan, gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalian patut sadari bahwa yang namanya koran, yang namanya surat kabar itu, opininya dia tidak selalu tidak memihak. Jadi, kenapa dibilang istilahnya tidak selalu tidak memihak? Karena memang harusnya kan tidak selalu memihak ya, tapi tidak selalu tidak memihak itu dalam artian kalian sebenarnya dia independen seharusnya gitu ya. Seharusnya independen, tapi kadang tercampur dengan beberapa tujuan. Entah tujuannya adalah untuk memperbanyak klik gitu ya, maka dia membuat judul bombastis, kemudian opininya juga digiring ke arah A atau ke arah B gitu. Atau mungkin karena dia pemiliknya mungkin jadi pendukung salah satu politikus misalnya, itu akan menjadi tidak berimbang. Tapi bisa kalian jadikan sumber literatur. Kemudian tentu saja internet ya. Internet ini kalian dalam masa yang sekarang ini kan sangat mudah mengakses internet baik itu lewat handphone maupun laptop kalian gitu ya. Dan tentu saja internet itu harus kita waspadai karena meskipun dia mudah dan murah, tapi dia juga bisa memberikan informasi yang salah gitu. Meskipun juga banyak informasi bagus ya dari internet. Contohnya ketika kalian mungkin ingin mencari jurnal, kalian bisa menggunakan Google Scholar atau mungkin bisa masuk mendaftar ke website yang perpustakaan nasional dan sebagainya. Atau mungkin kampus UGM, UI, UNER, Undip, gitu ya, ITB, kalian bisa masuk ke websitenya mereka melalui internet. Jadi ini sumber literatur yang bisa kalian pakai untuk mencari literatur. Nah, tentu ketika kita akan menulis tinjauan literatur, kita harus melakukan perencanaan ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan jangan sampai kalian terlalu banyak mengambil informasi sehingga membuat kalian bingung. Kalau kalian bingung dan kalian paksakan masuk ke dalam tulisan kalian, maka yang baca juga akan bingung. Jadi kalian coba cari benar-benar yang relevan gitu ya. Kalian coba kemudian masih fokus dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kalian. Dan membuat sebuah strategi, parameternya apa, misal parameter pencarian, misal bahasanya apa, misal kalian mau cari jurnal berbahasa Inggris atau jurnal berbahasa Indonesia. Kemudian bidang studinya apa, mau akuntansi, pajak, dan sebagainya. Sektor bisnisnya apa mau manufacturing, apa namanya services atau mau yang lain gitu ya, itu bisa kalian filter gitu. Kemudian juga ada area geografis, ada periode publikasinya, dan juga jenis literaturnya. Contohnya apakah itu buku atau jurnal.
Kemudian istilah atau frase pencariannya itu harus sesuai dengan tujuan kalian gitu ya. Jadi kalau mau meneliti terkait dengan PPH pasal 22, ya silahkan kalian tulis PPH pasal 22. Jangan mau cari tentang PPH pasal 22, kalian tulis PPH pasal 23. Tentu tidak akan nyambung ya. Nah, istilah pencarian ini penting karena ini nanti akan menjadi dasar kalian kemudian masuk ke dalam literatur yang kalian inginkan. Nah, ini kalian juga bisa menggunakan online database, juga bisa kemudian bikin kriteria pemilihan literatur yang relevan. Ini saya akan tunjukkan pada kalian akun perpustakaan nasional saya. Jadi saya ingin memberikan pada kalian sebuah gambaran seperti apa sih bentuknya dan seberapa pentingnya gitu, karena kalian kan sebentar lagi akan bikin penelitian. Jadi semoga bisa membantu kalian, karena kalau saya ambil dari beberapa itu, let's say perpustakaan kampus-kampus itu mereka tidak membuka itu free untuk di-download. Kalau ini saya masuk ke e-resource-nya, jadi Perpusnas itu ada beberapa menu, cuman saya lebih suka menggunakan e-resources. Kemudian kalian di sini bisa dilihat ada beberapa jurnal yang bisa wadah jurnal yang bisa kalian dapatkan. Ada Indonesia, ada luar negeri. Nah, let's say kalian mau cari lokal atau internasional gitu ya. Kalau kita cari di lokal, misalnya kita mau cari pajak penghasilan pasal 22. Nah, di sini kalian bisa melihat, kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, di sini kalian bisa lihat judul-judul terkait dengan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan PPH pasal 22. Nah, tentu di sini bisa memberikan gambaran pada kalian gitu ya. Misal saya mau cari yang e-books atau mau cari yang jurnal. Let's say aku mau nyari yang jurnal. Ya udah, dia masih updating. Nah, nanti kalau kalian dapat jurnal, kemudian bisa kalian download gitu, karena Perpustakaan Nasional ini memberikan kesempatan buat kita untuk mendownload gitu ya. Nah, jadi kalian bisa cari ide di sini gitu. Makanya kenapa saya selalu tanyakan sudah daftar belum gitu. Karena sayang waktu kalian terbuang kalau belum pernah melihat sumber yang sebagus ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi search term ya? Jadi istilah pencarian itu bagaimana? Tentu kalian butuh diskusi atau kalian bikin brainstorming atau mungkin kalian baca awal atau mungkin bikin relevansi. Yang jelas ini hanya teori, artinya kalau kalian mau pakai praktek apapun itu nggak masalah. Yang jelas ketika kalian sudah punya tujuan, sudah punya permasalahan, tentu kalian dengan sangat mudah bisa kemudian mencari term yang mungkin sesuai gitu ya. Karena fungsi dari identifikasi ini adalah mungkin ketika kalian menemukan kesulitan, kalian nyari dengan kata-kata yang sudah kalian pikirkan ternyata tidak keluar yang kalian inginkan, tentu kalian butuh diskusi ya, butuh sharing untuk mencari tahu kira-kira dengan cara saya mencari gitu. Ternyata mungkin dengan kalian diskusi, kalian bisa mendapatkan beberapa istilah yang mungkin bisa membantu kalian. Nah, untuk relevance tree ini agak kelihatan ya. Kalian bisa kemudian membuat sebuah pohon pohon relevansi. Jadi kalian coba untuk pisahkan gitu ya. Kira-kira ini ada contoh, ada judul judul Power and Knowledge Management in Supply Chains. Berarti ada 3 hal penting yang kemudian dia mau cari, yaitu knowledge management, power, dan juga supply chains. Nah, dari knowledge management ini dipecah lagi jadi knowledge, jadi knowledge integration gitu ya. Nah, ini bisa kalian bikin seperti ini. Intinya adalah memecah-mecah
beberapa ke beberapa kata sehingga kalian bisa cari satu-satu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pencarian literatur kalian bisa dari online database atau dari mesin pencari seperti Google Scholar. Google Scholar ini saya pernah coba, agak susah di-download, jadi tergantung license yang kalian punya. Kebanyakan dari kita orang Indonesia kan jarang beli-beli license jurnal gitu ya, jadi ketika mentok jurnal-jurnal yang kalian pikir bagus, tapi nggak bisa dibuka dan nggak bisa di-download, ya percuma gitu. Makanya kenapa saya lebih suka menggunakan perpustakaan nasional. Meskipun ya mungkin kurang lengkap juga, tapi setidaknya kita punya gambaran utuh bagaimana sih, mencari literatur ya. Nah, kemudian kalau kalian mungkin suka baca buku, kalian bisa juga mencari-cari buku gitu ya. Terus, ya itu kalian bisa Google, kalau lagi beruntung bisa mendapat jurnalnya secara free. Oke, ini diulang lagi, kalian bikin daftarnya, daftar keyword-nya apa saja, kemudian cari database yang sesuai, kemudian masukkan keyword-nya. Ini kalian sudah bisa lah, ini cuma langkah-langkah saja. Oke, kemudian ini tipsnya, kalian kalau mau coba Google Scholar silahkan di-copy link-nya, kemudian kalian bisa 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 mendapatkan informasi. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan jurnal yang sesuai, itu tolong kalian jangan lupa mencatat detail-detail yang penting ya. Misalnya nama penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, judulnya apa gitu. Jadi ketika nanti kalian let's say butuh untuk mencari lagi, karena kan zaman sekarang memang kita biasa mungkin pindah-pindah gadget ya, misalnya di buku atau di laptop atau di HP gitu. Karena lagi bengong daripada HP-nya buat main Dota, buat main game online gitu ya, kalian bisa pakai buat baca-baca buku, atau baca-baca jurnal gitu. Oke. Kemudian ini saya lewati ya. Kalian nanti bisa sendiri untuk kemudian mencari. Jadi saya pengen kalian sudah punya akun Perpusnas atau udah punya akun di jurnal manapun terserah, yang penting kalian bisa ambil jurnal-jurnal yang kalian butuhkan. Oke, kemudian, nah, selanjutnya, ketika kita membaca sebuah jurnal, tentu kita harus kemudian meng-capture kira-kira mengapa saya membaca ini ya. Jadi pasti ada alasan kenapa Anda tertarik membaca jurnal itu, gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, mengapa kalian membaca jurnal ini, kemudian kalian coba mencari jawaban atas pertanyaan yang kedua, yaitu yang penulis ini coba lakukan dalam buku ini, gitu ya. Jadi ini akan membantu kita untuk memutuskan apakah tulisan ini sesuai dengan tujuan kita atau tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira relevan atau tidak, gitu ya. Apa yang penulis katakan ini relevan atau tidak dengan apa yang ingin saya teliti. Kalau judulnya sama-sama PPH pasal 22, tapi kemudian kalian menemukan bahwa itu hanyalah salah satu contoh ketika dia membahas PPH 23, dia mau membandingkan, katakanlah ketika dia ngomong PPH pasal 23, PPh pasal 23 itu tarifnya lebih sederhana daripada PPh pasal 22. Itu cuma sekedar pembanding yang ringkas. Ketika kalian menemukan keyword itu, tentu itu tidak akan bermanfaat buat kalian yang mau menulis PPh pasal 22. Kemudian kira-kira kalian baca juga apakah si penulis itu kemudian membangun sebuah argumen yang meyakinkan gitu ya. Dari mana taunya, apakah dia didasarkan pada sebuah bukti ya. Jadi kalau dia memang menyantumkan sebuah bukti, men-state di situ bahwa ini terbukti dari penelitian si A. Jadi dia kemudian ternyata menemukan bahwa penelitiannya itu terbukti gitu ya.
Kemudian manfaatnya apa membaca ini? Nah, kalau memang kalian tidak bisa menjawab semua pertanyaan ini, ya tidak perlu kalian kemudian buang-buang waktu untuk membaca jurnal tersebut. Oke. Nah, ketika kita mengevaluasi sebuah literatur, tentu kita memperhatikan 3 hal ini ya, yaitu relevansinya apa, kemudian bernilai atau tidak buat penulisan kalian, dan juga apakah ini cukup ya. Apakah itu relevan, apakah itu bernilai, kemudian apakah itu cukup. Nah, relevansi ini menjawab pertanyaan, apakah literatur yang telah kita kumpulkan itu relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita ya. Jadi kita mungkin tentu saja mungkin karena kita sangat antusias penelitian ya, kita mencoba untuk membaca literatur yang sebanyak-banyaknya, yang paling dekat hubungannya dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita. Nah, untuk sebuah pertanyaan penelitian yang mungkin masih di area penelitian yang baru ya, yang belum banyak diteliti, itu kemungkinan kalian tidak akan bisa mendapatkan banyak literatur ya. Sehingga kita akan mungkin membuat sebuah ulasan yang lebih cenderung umum karena sifatnya susah untuk dicari yang lebih detail lagi karena dia masih terbatas gitu ya. Nah, sementara untuk pertanyaan yang penelitian yang sifatnya itu sudah banyak dibahas selama bertahun-tahun gitu ya, maka kemudian kita bisa menemukan relevansi yang lebih dekat, yang lebih detail ya, dan lebih lebih dekat lagi dengan tujuan penelitian kita gitu ya. Nah, sebenarnya sarannya adalah kalian harus bikin sebuah catatan tentang relevansi dari sebuah literatur ya. Kemudian kita membacanya, kemudian kita mencari alasan kenapa kita bisa sampai pada kesimpulan yang sama gitu ya. Jadi kalian membaca terkait dengan apakah itu relevan atau tidak dengan penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian kalau value itu adalah ketika kita mencoba untuk bertanya apakah item yang dibaca itu sudah melalui proses review. Jadi misal kalian bandingkan antara tadi jurnal dengan unpublished ya, unpublished paper atau apa. Tentu ketika kalian bandingkan itu, yang lebih kuat adalah yang jurnal karena dia sudah melalui review gitu ya. Nah, kemudian apakah item yang dia masukkan dalam jurnal itu tuh logis atau tidak, atau mungkin dia hanya kemudian memilih-milih kasus yang mendukung tema dia, hal-hal yang tidak mendukung dia buang gitu ya. Itu contoh adalah bagaimana kita memberikan nilai dari jurnal tersebut gitu. Nah, kemudian kalian juga harus cek kalau kalian nanti mungkin sudah menulis di level S2, S3 ya, kalian harus cek apakah metodologi yang ditulis atau dipraktekkan oleh si peneliti dalam jurnal itu tuh sudah benar atau tidak. Itu sudah lebih ke level yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, sufficiency ini terkait dengan kecukupan. Apakah literatur yang kita tuangkan itu sudah cukup, yang kita baca sudah cukup, gitu ya. Nah, kita akan tidak mungkin semua literatur kan nggak mungkin. Kita nggak mungkin baca semuanya gitu ya. Tapi kita perlu yakin bahwa tinjauan pustaka kita itu membahas penelitian yang telah dilakukan dan itu relevan. Nah, kita mencoba untuk memposisikan bahwa penelitian kita ini lebih ke dalam konteks yang luas, kemudian kita mengutip penulis utama di bidang penelitian kita. Nah, tentu kalian harus melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing kalian terkait dengan apakah literatur kalian sudah cukup atau tidak. Oke, kemudian terkait dengan pencatatan, tentu ketika kalian menemukan sebuah jurnal, kalian harus membacanya dan kemudian mencatat kira-kira kontribusinya terhadap pertanyaan dan tujuan penelitian kalian itu apa. Kemudian kalian buat catatan, kemudian ini berfungsi sebagai pencetus ide ketika kalian nanti mungkin membutuhkan penulisan dalam
laporan kalian. Jadi mencatat itu adalah sebagai lahan inspirasi ya. Jadi kalian bisa terinspirasi ketika kalian membuka kembali catatan kalian. Nah, ketika kalian mencatat, tentu kalian harus menyalin teks secara utuh gitu ya. Jangan sampai kalian potong-potong. Kalau kalian potong nanti maknanya akan berbeda. Kemudian nantinya itu akan membantu kalian untuk kemudian mengutip, membuat citation dalam laporan kalian. Jadi untuk menghindari plagiarisme. Ketika kalian mengcopy paste dalam catatan kalian, misal kalian bikin sebuah file Word, isinya adalah catatan literatur yang ingin kalian masukkan, jangan lupa kemudian melengkapinya dengan detailnya ya, judulnya apa, nama penulisnya siapa, tulis tahun berapa gitu. Nah, itu penting kalau kalian nanti ingin menghindari plagiarisme. Nah, di sini di dalam bukunya Saunders itu ada tips ya, ada saran-saran bagaimana ketika kalian membuat catatan saat kalian membaca. Jadi ternyata ada beberapa tips yang mungkin baru untuk kita ya. Pertama, mungkin kalian hindari menggunakan stabilo ya, highlighter, ya. Karena itu akan mendistract kalian. Kemudian dikasih tanda gitu ya, kira-kira ide-ide yang sesuai dengan penelitian kalian itu dikasih tanda, jangan sampai hilang gitu. Nah, itu ada beberapa yang bisa kalian baca bagaimana melakukan note taking. Tapi kalau menurut saya pribadi yang namanya mencatat itu adalah selera masing-masing. Ya meskipun ada beberapa orang yang sangat tergantung pada catatan temannya ya, ketika mau ujian gitu copy catatan gitu, itu kan sebuah hal yang sering terjadi. Maka padahal jangan-jangan bagaimana cara temannya mencatat itu tidak sesuai dengan cara belajar dia. Jadi kadang-kadang useless. Hanya untuk biar merasa aman ya, merasa bahan sudah ada di tangan sehingga ujiannya bagus. Ya itu permainan psikologi aja. Tapi yang jelas cara mencatat itu bisa bermacam-macam tergantung kalian sendiri. Nah, ini masih pada note taking, tentu kalian bisa dengan kemudian membuat ringkasan gitu ya. Membuat ringkasan, kemudian menambahi dengan informasi tambahan, detail bibliografinya jangan lupa. Apa itu bibliografi? Ada yang tahu? Bibliografi apa? Kurang Daftar tahu. pustaka bukan ya, Pak? Iya, daftar pustaka. Oke. Kemudian kita masuk, nah ini menurut Saunders dia membagi beberapa kriteria terkait penulisan bibliografi. Jadi apa yang harus ada, kemudian urutannya seperti apa gitu ya. Nah ini kalau jurnal seperti ini, kalau buku seperti ini, kalau chapter chapter seperti ini. Ini menurut Saunders gitu. Jadi kalian nanti mungkin akan ada beberapa standar yang bisa kalian pakai. Cuman kalau di kita mungkin akan menggunakan APA ya, APA ya. Oke, kemudian kalian nanti bisa baca. Nah, ketika kita menulis kajian literatur, itu kita harus membuat sebuah evaluasi. Jadi ketika literatur itu sudah ada draftnya, kita evaluasi nih, gitu ya. Apakah judulnya sudah jelas, kemudian apakah itu sudah fokus dalam penelitian kalian, gitu ya. Terus apakah kamu sudah menjelaskannya dengan jelas, dengan tepat terkait dengan literatur, kemudian apakah sudah memakai metode
umum dulu, kemudian masuk ke lebih detail lagi gitu ya. Jadi kalau kalian bikin literatur review, coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini sehingga kalian bisa membuat literatur review yang cukup berkualitas gitu. Nah, ini isinya literatur review, kajian literatur isinya seperti ini. Jadi pertama kalian tulis dulu teori utama ya, teori yang paling relevan atau yang paling penting berhubungan dengan pertanyaan dan tujuan. Ini yang menjadi isi utamanya. Kemudian masuk ke literaturnya yang paling relevan, jangan sampai kita memasukkan yang tidak relevan. Kemudian setelah itu kalian mencari hubungan antara temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Jadi ini isinya seperti ini kurang lebih. Kalau kalian sudah membuatnya dengan kriteria ini, maka sudah cukup bagus dalam menulis kajian literatur. Nah, untuk strukturnya, ada yang itu dibikin cuma satu bab 2 misal kajian literatur gitu ya, tergantung penelitiannya seperti apa. Atau serangkaian bab gitu. Jadi bab 2 literatur tentang ini, bab 3 tentang ini, bab 4 tentang ini, semuanya itu masih literatur. Tapi dia dipisah beberapa bab karena memang mungkin dia mencoba untuk membandingkan atau mengkaji beberapa isu. Nah, juga bisa seluruh laporan penelitiannya itu adalah kajian literatur. Kok bisa ya? Bisa karena kita memang tujuannya adalah untuk mengevaluasi literatur. Misal kita mau pakai metode induktif ya. Metode induktif kan awalnya kita pakai data dulu yang spesifik, kemudian kita coba bawa ke arah yang lebih teoritis gitu. Jadi segala hal yang mungkin kita bahas akan berkaitan dengan teoritis tadi. Oke, kemudian nah di sini ada sebuah contoh terkait dengan bagaimana menulis literatur review gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu ada contoh literatur review, kemudian yang di sebelah kanannya adalah contoh bagaimana bagaimana ketika sebuah literatur itu seperti sebuah daftar belanjaan. Jadi sebenarnya itu hal yang berulang-ulang dituangkan saja tanpa ada analisis yang bagus, tanpa ada sebuah argumen atau diskusi yang coba untuk dituangkan. Dan itu sering sekali ya, karena kalian mendapatkan banyak sekali literatur, kemudian kalian merasa semuanya pantas untuk dimasukkan, sehingga di dalamnya hanya seperti sebuah daftar belanja, sebuah daftar belanja atau daftar literatur yang memang satu sebenarnya sama saja atau mungkin justru tidak ada hubungan sama sekali. Nah, sementara yang ini setelah direvisi, tentu ini akan lebih komprehensif karena dia tidak hanya memasukkan saja, tapi dia juga merangkainya menjadi lebih relevan lagi. Nanti bisa kalian baca sendiri, kalian bandingkan terkait dengan slide 25 dan slide 26. Itu ya. Nah, terkait dengan penulisan literatur review itu kalian bisa menggunakan beberapa cara agar lebih kritikal ya, agar lebih menarik gitu. Nah, selama ini kalau kita memperhatikan tulisan-tulisan orang-orang kita gitu, orang-orang di dalam negeri itu biasanya menemukan beberapa masalah yang umum terjadi gitu ya. Pertama, penulisnya itu selalu menjelaskan penelitinya selalu menjelaskan tulisan-tulisan dari penulis sebelumnya satu persatu gitu ya. Penulis satu nulis ini, si A nulis ini, si B nulis ini terus seperti itu ya. Kemudian kalau kita mau lebih bagus lagi gitu ya, kita bikin sebuah teams ya, sebuah teams, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, kemudian bagaimanakah beberapa jurnal ini, jurnalnya Dickinson, jurnalnya Gears, jurnalnya McBrain gitu, mereka ketemu di mana gitu ya. Jadi kalau kalian bandingkan, kira-kira kalau tim 1 ini si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa, itu kalian bisa bandingkan, kemudian kalian evaluasi gitu ya. Jadi kalian seolah-olah kemudian membayangkan mereka berempat ini sedang diskusi dengan tema 1, tema 2, tema 3, tema 4.
gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana melakukan struktur untuk menulis literatur review. Nah, perlu kalian juga ketahui bahwa untuk menulis ini tidak ada satu struktur yang benar-benar sempurna gitu ya. Namun kalian perlu perhatikan bahwa ketika menulis literatur review, mulai dari dulu yang umum, kemudian masuk ke yang lebih detail ya. Jadi kalau seperti kalian menulis sebuah paragraf deduktif ya, atau mungkin paragraf induktif. Kalau deduktif kan kita mulai dari yang umum dulu ya. Jadi misal kalau kita membuat sebuah paragraf menulis tentang katakanlah tentang banjir gitu ya, banjir di Bekasi misalnya. Ya udah, pertama kalian pasti bilang telah terjadi banjir besar di Bekasi misal. Banjir ini terjadi pada hari ini, tanggal ini, jam segini. Kemudian disebabkan oleh tanggul yang jebol misalnya. Jadi kalimat kedua, ketiga itu adalah kalimat yang mensupport si statement pertama tadi, statement bahwa di Bekasi sedang banjir. Nah, kemudian kalian urut, jangan tiba-tiba kalian nulis telah terjadi tanggul jebol gitu, di Bekasi. Gitu. Kemudian itu menyebabkan banjir. Kemudian terjadi pada tanggal sekian hari apa. Jadi itu bukan hal yang umum ke khusus, tapi kalian mencoba untuk mencampur adukkan. Masih bisa dibaca, masih bisa dipahami, cuman tidak smooth gitu ya, tidak halus perpindahan dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Itu harus kalian perhatikan. Nah, kemudian beri gambaran singkat saja terkait dengan ide dan tema kunci kalian. Ringkas ya, sifatnya ringkas, jadi jangan terlalu panjang gitu ya. Kemudian setelah tadi luas, kalian persempit, jadi lebih rinci, jadi masuk ke dalam tema kalian. Jadi literatur review ini mengarahkan si pembaca itu ke bagian yang lebih detail, bagian yang bagaimana dia bisa mengeksplorasi penelitian kita. Nah, kemudian untuk yang Saunders itu kemudian menggambarkan sebuah tujuan literatur dalam sebuah penelitian. Jadi biasanya literatur review ini adalah bagian dari sebuah penelitian, gitu ya. Tapi dia juga bisa menjadi satu penelitian tersendiri, gitu ya. Yaitu ketika dia mungkin bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian, atau juga bisa dia membuat sebuah sistematik literatur review dan scoping review. Jadi ini sifatnya adalah kemudian dia membahas, mengeksplor satu teori atau dua teori, kemudian dia hanya membahas itu saja. Nah, kemudian kita masuk ke plagiarisme. Jadi, plagiarisme ini menurut Sekaran ya, Uma Sekaran di bukunya dia bilang bahwa yang namanya plagiarisme itu adalah penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli orang lain seolah-olah itu milik dia, ya, milik dia sendiri gitu ya. Bahkan jika mungkin dilakukannya dengan itikat baik, atau mungkin juga karena adanya kecerobohan, atau karena adanya ketidaktahuan. Jadi apapun alasannya ketika dia menggunakan kata-kata lain, itu adalah sebuah plagiarisme. Gitu ya. Nah, biasanya itu terjadi karena kita sengaja atau mungkin tidak sengaja. Kalau sengaja jelas kita copy paste, kemudian kita tempelkan tanpa kemudian menulis sumbernya, itu banyak seperti itu juga yang kita temukan ya. Tapi ada juga yang memang dia tidak istilahnya tidak sengaja gitu. Jadi sebenarnya dia tidak tahu kalau pertanyaan statement itu sudah pernah dicuplik oleh orang lain. Gitu. Nah, jenis plagiarisme ada berapa aja? Ini pertama, kalian mengutip karya orang lain kata demi kata persis, tapi tanpa menulis sumber referensi.
itu plagiarisme. Kemudian memotong, menempel diagram, teks, materi lain tanpa sumber referensi. Kemudian kalian paraphrasing karya orang lain, tapi kalian tidak menuliskan sumbernya. Kemudian kalian ternyata bekerja, berkolaborasi dengan orang lain, tapi memberikan keterangan bahwa itu dikerjakan oleh kalian dan teman kalian. Kemudian kalian merujuk sumber yang tidak akurat. Ya. Jadi ini terjadi ketika kalian mungkin mengutip sebuah literatur, kemudian kalian berpura-pura bahwa itu sebenarnya sudah kalian baca. Padahal itu cuma kalian ambil dari penelitian yang lain, tanpa kalian mengetahui sebenarnya apa sih bicarakan gitu ya. Kemudian kalian misal ketika gagal mengakui bantuan yang mengakibatkan perubahan substantif dalam konten atau pendekatan penelitian kita. Ini maksudnya adalah ketika kita dibantu oleh orang lain atau dibantu oleh beberapa literatur yang kita pakai, tapi kita tidak mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang bisa memberikan bantuan secara substantif. Kemudian kalian ambil materi yang ditulis oleh orang lain. Dalam hal ini adalah kalian mungkin membeli jasa untuk menulis esai gitu ya. Atau mungkin teman kalian yang pintar menulis kalian bayar untuk menulis gitu ya. Kemudian kalian tentu mencuplik tulisan kalian sendiri tapi tidak kalian cantumkan sumbernya gitu ya. Atau kalian mengumpulkan tulisan yang sudah pernah kalian publikasikan gitu ya. Nah, itu juga adalah plagiarisme. Jadi ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis plagiarisme yang bisa terjadi. Nah, bagaimana kita menghindari? Ya tentu saja kalian harus pertama cek dulu pedoman plagiarisme di kampus kalian, PKN STAN itu seperti apa. Kemudian juga kalian harus patuh terhadap ketentuan tentang penulisan sumber referensi. Nah, di sini ada contoh style atau bagaimana kita membuat sebuah citation, bagaimana kita mencuplik sebuah literatur gitu ya. Nah, ini sebentar saya bukakan dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah belum, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, jadi ini di buku di internet ada, kalian bisa buka sesuai dengan linknya yang tadi. Jadi ini sebuah tabel yang membedakan antara MLA, APA, dan CMOS ya. Ini bagaimana dia membuat itunya, formatnya untuk mengutip seperti apa. Ini ada semua di sini. Kalau kita bisa pakai yang apa ini, APA. Kalian tahu kan kalau di Microsoft Word kalian bisa menggunakan tools untuk langsung membuat citation ya? Ada yang nggak tahu? Tahu semua ya? Kemungkinan tahu sih, Pak. Soalnya dulu diajarin juga. Oke, sip. Oke, jadi ini bahan untuk kajian literatur. Nanti setelah ini kita masuk ke data collection untuk riset kualitatif. Ada yang ditanyakan untuk materi ini? Silakan. Izin bertanya, Pak, buat referensi. Ya. Biasanya kan literatur ada sumber asalnya ya, Pak. Itu penyantuman sumber literasinya
dari sumber awalnya atau literasi yang kita baca itu udah cukup. Terus yang kedua, kalau kita dapat materi dari podcast yang kita dengar, penulisan referensinya seperti apa ya, Pak? Oh Itu ya, sih, Pak. Terima kasih. oke, makasih. Pertama terkait dengan sumber ya tadi ya. Iya, Pak. Kalau kita menemukan sebuah teori dalam sebuah jurnal gitu ya, kalian bisa menggunakan dalam gitu. Jadi misal kayak si A mengatakan si A dalam jurnalnya si B mengatakan seperti ini, bisa. Tapi kalau lebih aman lagi, kalau saya lebih sukanya saya cari betul-betul itu jurnalnya si B. Jadi jurnalnya si A tadi. Jadi si A sebagai pengarang utama itu saya cari sehingga saya tidak hanya merujuk pada apa kata si B dalam jurnalnya si B itu. Kan si B bilang bahwa si A mengatakan seperti ini. Nah, kita mau ngambil si A nih dengan perantara si B tadi. Tapi kalau saya lebih suka kita cari si A tadi. Si A tadi kita cari jurnalnya, kita cari literaturnya, kita masukkan dalam, kalau emang sudah kita pastikan itu relevan dengan penelitian kita masukkan jurnalnya si A gitu ya. Tapi dalam hal kita nggak bisa menemukan jurnalnya si A, kita bisa menggunakan si B tadi. Jadi itu lebih aman ke arah si A. Bagaimana cara menemukan si A? Tentu kalian cari di jurnalnya si B, di bagian daftar pustaka, pasti dia menulis si A itu judulnya apa, tahun berapa, terbitkannya di mana. Kalian bisa cari itu. Gitu. Kalau nggak bisa juga, ya silakan kalian cari dari si B dengan mengatakan bahwa dalam jurnal ini si A mengatakan gitu. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk podcast tentu itu nanti akan saya sampaikan di data collection. Jadi itu termasuk sebuah data collection terkait dengan podcast. Tentu itu nanti akan menyebutkan dia itu di podcast judulnya apa, kemudian di apa namanya, let's say akun YouTube-nya siapa, kemudian dipublikasikan tanggal berapa, kalian lihat tanggal berapa gitu, seperti itu. Tapi untuk nanti lebih detailnya lagi tentu kita bisa cari di pedoman tadi, pedoman yang kita bisa cari di internet tadi. Cuman saat ini yang kalian perlukan adalah bagaimana kalian kemudian menulis atau mencatat semua detail dari sumber data yang kalian dapatkan tadi. Nah, ketika nanti bagaimana cara menuliskannya dalam daftar pustaka atau bagaimana cara kalian menuangkannya dalam literatur review, kalian bisa menggunakan pedoman yang ada di peraturan direktur KSN atau di mana yang bisa kalian dapatkan. Nanti saya bantu cari, tapi seingat saya ada nanti kita membahas terkait itu tersendiri gitu ya. Nah, nanti coba kita akan masuk dulu ke materi selanjutnya, baru nanti kita kalau sudah temukan hal itu, kita bahas lebih lanjut lagi. Gimana, Mas? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi silakan. Pak izin bertanya tentang Silakan. plagiarisme. Kemarin pas semester 4 saya mendapatkan tugas tentang pajak internasional. Nah, dalam tulisan saya itu saya kan menyebutkan undang-undang kayak gitu. Terus pas saya cek pakai aplikasi, bukan Turnitin sih Pak, tapi ya 11-12 kayak gitu, penyebutan undang-undang itu terkena ditandai plagiarisme. Iya. Itu gimana ya Pak? Kan undang-undang nggak bisa diparafrase ya Pak? Betul. Jadi memang saya sudah sampaikan di awal, memang Turnitin atau alat apapun itu untuk mendeteksi plagiarisme adalah sebuah alat yang dibikin menggunakan query ya, menggunakan pemrograman. Jadi pasti dia hanya akan mencari saklek gitu, saklek kata-kata yang mirip. Dan yang namanya undang-undang kan nggak mungkin kalian paraphrasing ya. Artinya ya, itulah kenapa ketika kalian mungkin nanti akan membaca beberapa rule of games dari penulisan KTTA, mungkin akan ada presentase plagiarisme yang dibolehkan, misal katakanlah 0% sampai 50% misalnya. Nah, itulah mengapa ketika saya syaratkan pada kalian untuk selalu memparaphrase literatur yang bisa kalian paraphrase. Karena
Kalau kalian langsung copy tempel, meskipun kalian sebut literatur sumbernya dari mana, itu berisiko untuk mengurangi persentase dari plagiarisme yang dibolehkan. Jadi itulah kenapa ada range plagiarisme yang dibolehkan itu buat mencuplik peraturan undang-undang, PMK, peraturan pemerintah itu memang tidak bisa diparaphrase. Makanya kenapa kalian harus memparaphrase literatur yang lain selain peraturan itu kalian paraphrasing agar kalian lebih aman gitu ya. Karena emang namanya tools ya dia adalah tools yang tidak mengenali apakah itu undang-undang atau bukan gitu. Itu sih Mbak Donela. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke dalam pengumpulan data kualitatif. Oke, tentu kalau kita ngomongin pengumpulan data, tidak lepas dari yang namanya data. Data ini jenisnya ada apa saja? Kita sudah pernah bahas, ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer ini apa? Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Kemudian, biasanya teknik pengumpulannya dia menggunakan beberapa cara tergantung dia mau meneliti kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif, tentu dia menggunakan umumnya dia menggunakan wawancara, menggunakan observasi, dan melakukan sebuah visual methods. Visual methods ini adalah pengumpulan data visual ya, misalnya berupa gambar, atau berupa foto, atau berupa video. Itu bisa didapatkannya dari wawancara. Kemudian kalau yang kuantitatif tentu dia bentuknya adalah sebuah kuesioner atau sebuah eksperimen. Jadi ini data primer. Kemudian data sekunder itu data yang telah dikumpulkan oleh orang lain gitu ya. Jadi kalian dapat data yang memang itu sudah diproses, sudah dikumpulkan oleh orang lain. Kalian tinggal ambil saja. Nah, tapi orang lain itu tentu pada saat dia mengumpulkannya itu bukan dalam rangka untuk mensupport penelitian kalian, tapi memang dia sudah mengumpulkan data untuk tujuan yang lain. Gitu ya. Nah, jadi data sekunder ini sudah tersedia, baik itu di internet maupun di manapun, gitu ya. Nah, bentuknya bagaimana? Kalau yang kuantitatif dia bentuknya angka-angka, numerik, sedangkan untuk yang kualitatif dia bentuknya non-numerik. Ada juga bentuknya juga raw itu mentah ya. Kemudian ada compiled data, artinya sudah tercompile. Kemudian ada yang structured, ada yang unstructured. Jadi ini bentuk-bentuk data. Nah, kalau yang raw data tentu kalian nanti mendapatkan datanya mungkin akan data yang sangat mentah ya, yang belum pernah diolah, ataupun kalaupun memang pernah diolah, dia pengolahannya simpel sekali, tidak membantu sama sekali untuk analisis kalian. Kemudian kalau yang compiled ini datanya sudah diseleksi, kemudian sudah dikompilasi, dan kemudian sudah diringkas sesuai informasi yang memang dibutuhkan. Nah, kalau structure jelas dia sudah dalam format yang mudah ya, yang mudah diproses. Biasanya itu bentuknya udah Excel gitu ya. Jadi tinggal kita rapiin. Karena kan data yang kalian dapatkan bisa jadi hanya data PDF gitu ya, data PDF yang masih susah harus diolah lagi gitu ya. Atau yang dapat rezeki nomplok dapat data Excel. Nah, kalau yang unstructured ini bentuknya semakin acak ya, karena dia terdiri dari mungkin suara, kemudian mungkin dia video, atau mungkin dia juga merupakan campuran antara tanggal, antara hari, kemudian antara waktu jam gitu. Jadi sangat 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 beragam, random gitu. Nah, banyak data sekunder sekarang ini yang tersedia dalam bentuk data yang sudah digabung-gabungkan gitu ya. Jadi sudah digabungkan gitu ya. Kemudian dia juga sudah diupdate, untuk diperbarui terus dari berbagai sumber. Kemudian jumlahnya sangat besar, bervariasi gitu ya. Kemudian kecepatan bertambahnya juga cepat tuh.
Nah, kalau sekarang ini hal seperti itu mungkin populer dengan big data. Di big data itu saat ini karena kita sudah masuk dalam zaman di mana internet itu sangat sangat mudah, jadi semua data bisa di-capture. Misal data kalian pembelian di Tokopedia atau data kalian membuka Instagram atau kemudian Facebook atau kemudian Twitter kalian itu semua adalah bentuk dari big data gitu ya. Oke, kemudian ini data sekunder. Data sekunder ini dapat berupa numerik maupun non numerik ya, baik itu raw data maupun compiled data dan structure maupun unstructured. Nah, tentu data sekunder ini bisa ada beberapa bentuk ya, baik bentuknya adalah survei, dokumen, sama multiple source. Nah, jadi kalau kita melihat multiple source ya, ini ada yang namanya snapshot gitu ya. Nah, snapshot ini apa gitu? Snapshot ini adalah database yang berisi data keuangan perusahaan publik atau perusahaan swasta pada tanggal tertentu dengan beberapa daftar harga saham untuk pasar yang berbeda misalnya. Misal kalian membaca itu di katakanlah di koran gitu ya, koran bahwa perusahaan ini harga sahamnya naik, trennya seperti ini. Nah, itu adalah contoh snapshot. Sementara kalau longitudinal itu data yang diekstrak ya, diekstrak itu diambil yang kira-kira yang relevan apa, kemudian digabungkan dari beberapa data snapshot. Misalnya data penghasilan PT XYZ ya, di-capture kalau kita cuma mengambil tahun 2014 atau 2015, maka itu namanya snapshot. Tapi ketika kalian mengambil beberapa tahun, 15, 16, 17, sampai 19 misalnya, diulang dari waktu ke waktu, nah itu datanya data longitudinal. Jadi itu snapshot yang diulang-ulang gitu ya. Nah, jadi kalau yang multiple ini tentu karena ada beberapa source data, kemudian kita kumpulkan dari beberapa sumber, kemudian kita gabungkan membentuk sebuah kumpulan data yang baru. Nah, ini multiple source gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengannya ya. Kalau yang survei ini maksudnya adalah data sekunder hasil survei, bukan kalian sendiri yang bikin survei ya. Kalau kalian sendiri yang bikin survei itu berarti datanya data primer gitu. Nah, ini data sekunder, maka surveinya adalah survei yang dilakukan oleh orang lain yang dipublikasikan, misal kayak pemerintah gitu ya. Kemudian itu sensus penduduk gitu ya. Kemudian ada survei-survei yang sifatnya kayak ad hoc, misalnya kayak kemarin BPS sebelum bikin sensus penduduk dia bikin sensus ekonomi misalnya. Nah, ini contoh beberapa survei yang ad hoc yang kira-kira dibutuhkan dalam sebuah periode tertentu. Kemudian kalau dokumen tentu isinya bisa teks, bisa audio, dan bisa visual, audio visual gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana cara pengumpulannya. Nah, teknik pengumpulannya untuk yang data kualitatif itu bisa menggunakan wawancara dan observasi ini untuk yang data primer, sedangkan untuk yang sekunder kita menggunakan dokumentasi. Nah, wawancara ini perlu kita perhatikan bahwa wawancara ini juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan gambar ya atau foto. Jadi jangan hanya berpikir bahwa wawancara itu hanya untuk mendapatkan sebuah informasi terkait dengan narasi, tapi juga hal-hal terkait dengan visual maupun video ya, gambar maupun foto. Nah, oke, kita masuk ke interview atau wawancara. Nah, jenis interview
itu kalau dilihat berdasarkan strukturnya, itu ada yang structured, kemudian semi-structured, kemudian in-depth interview. Untuk yang terstruktur, itu untuk yang kuantitatif, sedangkan yang semi-terstruktur dan in-depth interview itu untuk yang kualitatif. Nah, untuk yang terstruktur, itu dilakukan dengan metode kuesioner. Jadi kuesionernya itu dibikin standar, karena kita sudah membuat sebuah pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya, gitu ya. Jadi setiap responden itu pasti mendapatkan pertanyaan yang sama, misalnya, kemudian mereka menjawabnya sesuai dengan jawaban mereka sendiri. Nah, nanti ketika sudah dikumpulkan jawaban respondennya tadi, itu dicatat dalam bentuk kode atau skor, gitu ya. Jadi misal kalau jawabannya ya dan tidak, kalau ya 1, kalau tidak 0. Kemudian level kepuasan 1 sampai 5 gitu ya. Nah, itu bisa kalian pakai gitu. Nah, kemudian karena itu sifatnya angka, dari yang tadinya semula jawaban kuesioner menjadi angka numerik, maka itu dikumpulkan dalam rangka penelitian kuantitatif, ya, structure. Nah, kemudian yang semi terstruktur, ini adalah sebuah wawancara yang sifatnya non standar. Jadi di sini tidak bikin pertanyaan yang kemudian terstruktur sama gitu ya, tapi dimulainya dengan mungkin kita bikin daftar tema. Jadi ada beberapa daftar tema yang kita mau tanyakan gitu ya. Kemudian kira-kira ada beberapa pertanyaan juga yang terkait dengan tema, namun sifatnya adalah sifat pertanyaan kunci ya. Jadi pertanyaan kunci ini berfungsi untuk memandu pelaksanaan gitu ya. Jadi ketika kita memilih untuk menggunakan wawancara yang semi terstruktur ini tentu daftar temanya akan ditentukan oleh filosofi yang kita anut, gitu, asumsi yang kita anut. Gitu ya. Jadi misal ketika dia ingin mengeksplorasi apa namanya, eksplorasi tema tertentu gitu, nah dia kemudian menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur gitu ya. Jadi semi ini sifatnya adalah bisa ke arah lebih terstruktur, tapi juga bisa kemudian mendapatkan jawaban yang lebih luas gitu, tidak terlalu terstruktur. Jadi tidak bisa kita ubah menjadi sebuah kode yang bisa kita lakukan dalam penelitian kuantitatif. Gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah jawaban yang sudah kita eksplorasi, tidak terpaku pada struktur awal yang kita bikin gitu, maka kita akan bisa membuat sebuah perbandingan atas tanggapan-tanggapan dari responden kalian. Gitu ya. Nah, ketika mungkin kalian nanti let's say filosofi kalian adalah menggunakan pendekatan subjektivitas ya, subjektivism ya. Kemudian kalian tentu ketika menangani daftar tema yang kalian tentukan tadi akan lebih fleksibel gitu misalnya. Jadi tergantung pada tanggapan masing-masing peserta. Jadi tergantung filosofi kalian mau pakai yang objektivism yang cenderung ke arah terstruktur atau mau ke arah yang subjektivism yang lebih fleksibel gitu ya. Nah, tentu ketika kita memilih untuk menggunakan metode semi terstruktur ini, urutan pertanyaannya itu akan berbeda-beda. Jadi kalau tadi yang terstruktur itu pertanyaannya sama, tapi yang semi ini lebih cenderung ke arah ke berbeda-beda. Tergantung dari respon apa yang kalian ingin dapatkan dari si responden tadi. Gitu ya. Nah, untuk data dari hasil wawancara semi terstruktur ini dapat direkam dengan audio, tapi perlu mendapatkan persetujuan dari peserta gitu ya, atau dicatat gitu. Jadi kalau emang tidak berkenan untuk direkam, kalian bisa catat gitu.
Kalau tadi yang terstruktur kan kalian bisa ubah dalam kode-kode tertentu, kalau ini kalian catat. Karena biasanya jawabannya atau tanggapannya itu tidak terstruktur, sebuah narasi misalnya. Gitu. Nah, kalau yang in-depth interview, ini sebenarnya sampai dengan semi terstruktur tadi gitu ya. Tapi ini lebih tidak standar lagi. Jadi dia sebenarnya kata lainnya adalah tidak terstruktur ya, benar-benar tidak terstruktur. Makanya tapi istilahnya diganti dengan in-depth. Nah, eh, wawancara ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang area penelitian yang kita minati ya. Jadi di sini peneliti tidak kemudian membuat sebuah tema atau pertanyaan gitu ya, tetapi dia sepenuhnya sifatnya eksploratif. Pertanyaannya yang muncul pada saat wawancara itu tadi, ya. Jadi tidak ada di awal itu menyiapkan daftar, enggak, dia ya ngobrol aja seperti ngobrol gitu. Jadi ketika peneliti mendapatkan sebuah jawaban, dia akan mengeksplorasi lagi jawaban itu, dia tanyakan lagi, sehingga akan ditemukan informasi yang lebih lengkap gitu ya. Nah, meskipun si peneliti itu tidak memulai dengan daftar tema atau daftar pertanyaan gitu ya, tapi tentu si peneliti harus membawa atau memiliki beberapa ide tentang topik penelitiannya, kemudian peristiwa yang mau ditanyakan apa, atau mungkin pengalaman apa yang mau digali, gitu ya. Kemudian atau mungkin aspek-aspek apa sih yang mau dieksplorasi dari si partisipan. Jadi memang meskipun tidak menyiapkan daftar, tentu tidak ngasal juga ya, tidak ngasal bertanya, enggak, tapi memang kita mau menggali tentang topik yang ingin kita dapatkan. Nah, ini jenisnya yang berdasarkan jumlah partisipan dan metode wawancaranya gitu ya. Ada one to one gitu ya, ada one to many, ada two to many gitu. Jadi kalau yang atas one to many gitu ya, itu adalah berdasarkan jumlah partisipan. Apakah kita mau satu-satu gitu ya, antara satu peneliti dengan satu partisipan gitu ya, kemudian dilakukan secara langsung, tatap muka ya, face to face, mungkin melalui telepon atau internet gitu ya. Saya juga kalau one to many, kalian juga bisa menggunakan ini ya, jadi wawancara antara satu peneliti dengan sejumlah kecil partisipan. Jadi ini keuntungannya bisa membuat sebuah diskusi kecil ya, jadi pertanyaannya bisa didiskusikan. Jadi si peneliti memberikan fasilitas sebuah ruang diskusi bagi partisipan. Kalau two to many itu dua peneliti ya, dia wawancara dengan sekelompok partisipan. Jadi misal dari dua peneliti tadi, yang satu dia memimpin diskusi, kemudian yang satu lagi dia melakukan pencatatan gitu ya. Nah ini bisa dilakukan juga. Nah kalau yang face to face tentu ini maksudnya adalah untuk menemui si partisipan secara langsung. Ya kalau ditemui begini keuntungannya jelas ya. Jadi kita dapat kesempatan untuk bisa membangun relasi ya, membangun hubungan dengan partisipan tadi, sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa mungkin si partisipan nanti khawatir atau cemas terhadap jawaban atau mungkin informasi yang dia sampaikan. Nah, tentu kalau ketemu itu diskusinya lebih terbuka ya, lebih mengarah ke data yang lebih kaya dan bisa jadi bebas dari bias, bebas dari dari hal-hal yang bisa membuat gangguan informasi itu bisa terkurangi. Kemudian ketika wawancara berlangsung kan juga kita bisa lebih mengeksplor atau mungkin kita melakukan pengecekan pemahaman terhadap peristiwa atau terhadap pengalaman yang dia Nah, kalau melalui internet dan telepon tentu ini dilakukan pada situasi tertentu, misalnya ketika saat seperti ini, saat pandemi gitu ya, mungkin akan lebih nyaman kalau wawancaranya itu dengan telepon atau internet. Gitu ya.
Kalau kita menggunakan telepon, ya, itu mungkin akan lebih tepat kalau saat menggunakan one to one, gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan internet, kita bisa one to many. Itu terserah kalian. Nah, kalau yang group interviews atau wawancara kelompok, ya, itu dapat dilakukan dalam bentuk one to many atau two to many. Jadi tentu ini menguntungkan bagi kalian karena kalian bisa mewawancarai responden kalian secara bersama-sama gitu ya. Jadi informasi yang kalian dapatkan akan lebih lengkap gitu. Sebentar saya isi portal dulu ya, nanti kelupaan. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi kalau yang group interviews ini bisa one to many atau two to many. Jadi ini lebih menguntungkan kalau kalian kemudian ingin mendapatkan banyak informasi dari banyak orang. Nah, wawancara kelompok ini ya, group interviews ini ada beberapa jenis, ada 2 kelompok jenis. Pertama adalah group interview dan juga focus group. Nah, 2 istilah ini kadang digunakan secara bergantian ya, tapi masing-masing itu ada tujuan yang berbeda. Nah, kemudian visual interviews itu wawancara terkait dengan penggunaan gambar visual. Jadi kalau kita wawancara kan kalian bisa kemudian membuat sebuah gambar visual gitu ya. Jadi kalian coba membuat sebuah gambar, kemudian kalian tanyakan, menurut kalian ini gambar apa? Atau mungkin kalau kalian minta tolong kepada partisipan, tolong dong Pak, gambarkan perasaan Anda saat ini gitu ya. Jadi itu visual interviews. Nah ini jenis-jenisnya ada dalam gambar ini ya. Jadi ada yang terstandarisasi, ada yang tidak gitu ya. Kemudian kalau yang terstandarisasi tentu penelitinya tadi mengisi kuesioner yang dia sudah siapkan. Tapi kalau yang tidak terstandar itu bisa one to many, two to many. Ini tadi sudah kita sampaikan di awal. Jadi kalau grup interview ini ya, sebentar. Oke. Jadi kalau yang group interviews ini kan tadi ya two to many, jadi kalian bikin sebuah grup, kalian wawancarai semuanya. Kalau yang fokus group ini kan kalian juga kumpulkan sama, tapi di situ kalian bikin satu tema yang fokus terhadap beberapa pertanyaan. Misal ada satu grup besar, kalian pecah menjadi 3,
kemudian satu grup, 1, 2, 3 ya, grup 1 kalian kasih tema ini, grup 2 tema ini, grup 3 tema ini. Jadi ini bisa kalian lakukan gitu ya. Nah ini jenis interview yang bisa kalian lakukan ketika kalian membuat penelitian sifatnya eksploratory, deskriptif, explanatory, atau evaluatif. Jadi dalam studi eksplorasi ini yang lebih membantu untuk mengetahui apa yang terjadi atau memahami konteks penelitian itu adalah menggunakan tidak terstruktur atau in-depth tadi, semi terstruktur. Jadi dua wawancara ini ya, yang semi sama yang in-depth tadi itu, dia membantu memberikan konteks dan latar belakang dalam sebuah penelitian. Jadi di sini exploratory juga kemudian sangat membantu ketika kalian mencoba memakai pendekatan induktif, pendekatan di mana kalian kemudian dari yang teori umum dulu, dari data yang kita dapatkan, kita tarik ke yang teori. Karena apa? Karena ketika kita sudah menggunakan yang semi atau yang tidak terstruktur, itu kita bisa lebih mudah mengembangkan. Jadi data yang ada kita terus kembangkan untuk kemudian kita temukan sebuah teori. Nah, kalau yang deskriptif ini tentu lebih enak menggunakan wawancara yang terstruktur gitu ya, karena kita sedang mencoba menguji sebuah teori dan juga menganalisa detail dari informasi yang kita dapatkan gitu ya. Jadi ini lebih ke arah deduktif karena sifatnya sifat datanya itu sifatnya adalah sifat data yang numerik, bisa kita transfer ke yang numerik karena tadi terstruktur. Nah, kalau yang explanatory, karena kita sedang mencari penjelasan, tentu kita bisa menggunakan yang semi-struktur sama terstruktur. Kenapa kita tidak menggunakan yang unstructured? Kenapa tidak menggunakan yang in-depth? Karena kalau kita menggunakan in-depth, nanti penjelasan yang kita perlukan tidak akan tercapture. Informasinya terlalu luas, bisa tidak memberikan data yang cukup untuk mencari sebuah penjelasan. Itulah kenapa explanatory lebih kepada yang semi terstruktur dan juga terstruktur, gitu ya. Karena kita sebenarnya sempat belajar kalau explanatory itu juga dalam rangka untuk mencari penjelasan apakah variabel A berhubungan dengan variabel B, gitu ya. Kemudian yang evaluatif ini semuanya bisa dilakukan, gitu ya. Bisa dikombinasikan tergantung sifat penelitiannya, gitu ya. Kalau banyak kasus ketika penelitian itu sifatnya evaluatif, dia menggunakannya yang semi terstruktur, gitu ya. Jadi dia akan memahami hubungan antara efektivitas dengan kriteria yang dipilih misalnya. Jadi kita bisa lebih memahami hal itu, gitu ya. Karena ketika kita mencoba untuk menggunakan yang semi-struktur, itu kita akan mendapatkan penjelasan yang lengkap, ya, lengkap sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi juga kita bisa mendapatkannya dari yang sifatnya angka-angka maupun sifatnya yang tidak terstruktur. Jadi semua sumber ini bisa kita jadikan bahan evaluasi. Nah, untuk yang tadi, untuk yang tidak terstruktur tadi, tentu itu sifatnya adalah pertanyaan yang terbuka, gitu ya. Jadi dia pertanyaan terbuka biasanya membutuhkan jawaban yang terbuka, tidak terbatas pada ya, tidak, gitu ya. Nah, kemudian tentu nantinya itu adalah sebuah tanggapan berdasarkan pada pengalaman, gitu ya, atau mungkin pendapatnya si partisipan itu, kemudian perasaannya bagaimana, jadi lebih bisa kita tentang perasaan dia, tentang pendapat dia, dan sebagainya. Dan tentu saja karena ini sifatnya tidak terstruktur, maka data yang kita dapatkan berupa informasi yang merupakan rangkaian kalimat atau rangkaian kata.
Nah, untuk pelaksanaannya, ya, jadi ketika kita ingin membuat sebuah, wawancara ya, itu kita harus mempunyai interview guide. Jadi kalian bikin pedoman wawancaranya, kalian bikin urutan pertanyaannya, dan tentu urutan itu tidak saklek ya, tidak harus dipatuhi banget gitu ya, tapi kalian bikin sefleksibel mungkin. Jadi nanti misal responnya iya, kalian bikin pertanyaan ke arah pertanyaan A. Kalau responnya B, kalian bikin pertanyaan ke arah yang pertanyaan B. Jadi, kalian bisa kemudian, menemukan alasan kenapa dia menjawab ya, atau kenapa dia menjawab tidak misalnya. Nah, kemudian, ketika kalian wawancara itu sebisa mungkin ajukan pertanyaan yang terbuka, jangan yang dijawab dengan singkat selesai gitu ya. Jadi explore si partisipan tadi dengan maksimal. Nah, sebisa mungkin hindari pertanyaan yang kemudian jawabannya cuma ya atau tidak. Kalaupun ada ya atau tidak, kalian harus mencari tahu penyebabnya kenapa dia ya, kenapa dia tidak. Jangan hanya berhenti di ya atau tidak saja. Kemudian hindari pertanyaan yang mengarahkan atau kecenderungan untuk ke arah yang kalian inginkan gitu ya. Misal kalau kalian mungkin sering melihat dulu Mata Najwa misalnya, atau mungkin melihat beberapa wawancara dalam televisi yang misalnya yang terkait dengan berita-berita, isu-isu yang cukup populer, itu biasanya si MC-nya atau si pewawancaranya dia akan membuat pertanyaan yang mungkin akan bikin gaduh gitu ya, bikin perdebatan. Nah, itu kalau di penelitian kita tidak boleh seperti itu, karena itu sebenarnya tidak ada kejelasan nantinya gitu. Tidak ada hasil yang objektif atau hasil yang sesuai dengan keinginan dari si partisipan gitu ya. Kemudian tentu kalian harus menyusunnya satu ide itu satu pertanyaan gitu ya, karena dengan begitu kalian akan bisa lebih fokus gitu ya. Nah, kemudian kalian juga harus aktif dalam mendengar gitu ya, karena kalian adalah pihak yang sedang mewawancarai, tentu kalian jangan terlalu banyak mendominasi perbincangan. Kemudian kalian melakukan probing ya. Probing itu adalah penyelidikan atau pemeriksaan gitu. Jadi kalian lebih melakukan observasi terhadap respon yang diberikan oleh si partisipan. Nah, ini contoh menyusun tema dan pedoman wawancara. Jadi di box 10.4 ini kalian ada sebuah bagaimana cara mendevelop interview teams ya. Jadi di sini misal contohnya di poin 2, the nature of support employees feel they are receiving. Nah, ini bisa dituangkan dalam pertanyaan yang seperti ini ya. Apakah Anda gitu ya memberikan apakah Anda mendapatkan support yang cukup dari IT gitu. Nah, itu untuk kemudian mencari tahu kira-kira pertanyaan ini itu pertanyaan tentang support yang dilakukan oleh IT support ini benar-benar diterima dengan baik atau tidak. Nah, itu dituangkan dalam pertanyaan di nomor 2 ini. Sementara kalau di yang tema terkait dengan apakah yang dilakukan oleh IT support itu dia benar-benar sesuai dengan kebutuhan, nah itu dia juga ditanyakan dengan metode seperti ini. Jadi ini contoh bagaimana kita membuat sebuah tema ya, tema wawancara, kemudian itu dijadikan pedoman interview, pedoman wawancara. Seperti inilah contohnya. Nah, ini untuk yang bagaimana kita melakukan wawancara ya. Jadi ketika kita melakukan wawancara yang sifatnya semi terstruktur, kalian harus punya beberapa langkah-langkah awal. Jangan tiba-tiba
langsung masuk ke pertanyaan pertama gitu ya. Pertama kalian juga harus berterima kasih dulu ya, terima kasih dulu, kemudian kalian jelaskan tujuan riset ini apa gitu ya, progresnya sampai di mana gitu. Kemudian kalian harus nyatakan bahwa nanti hasil ini adalah rahasia kepentingan penelitian gitu ya. Kemudian dikasih rule of games-nya nanti ketika saya tanya begini silakan dijawab sesuai dengan pendapat dan sebagainya. Jadi harus ada intronya, harus ada bagaimana kalian memberikan penjelasan kepada si partisipan. Nah, ini ada salah satu contoh video gitu ya. Bentar. Hi, come in. Come in. Now, thanks for coming to talk to me today. How long have you been driving, Amanda? 13 years. Right. And what's driving like for you? Usually I enjoy it, but sometimes it's stressful. Right. Oh, okay. And what was it like learning to drive? And how long did it take you? Learning to drive was nerve-wracking. And was it stressful then taking the test? Yeah, it was stressful. But it was really. Okay. Thanks for talking. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan si pewawancaranya? Apa-apa yang seharusnya tidak dia lakukan? Mungkin dia lebih mendominasi percakapan, Pak. Oke, terus? Yang pertama dulu ketika dia mempersilakan si partisipannya duduk, apa yang dia lakukan? Dia tidak memberikan penjelasan penelitian ini buat apa, ya. Dia langsung, terima kasih sudah datang, sudah mau bicara dengan saya, dia langsung masuk ke pertanyaan pertama, itu kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, dia terlalu sering melihat ke arah kertas. Seharusnya kalau kalian mewawancarai seseorang itu, kalian harus. How long have you been driving, Amanda? 13. Nah, dia sering melihat ke arah kertas gitu ya. Kertas gitu. Dan apa lagi yang bisa kalian temukan? Pertanyaannya lebih menjurus ke jawaban yang iya tidak gitu. Betul, iya betul. Jadi pertanyaannya itu dia cenderung ya dan tidak, ataupun misalpun jawabannya ada tidak ke arah situ, dia ketika mendapatkan jawaban yang singkat, si pewawancara tidak kemudian berusaha untuk mengembangkan itu. Jadi dia ketika sudah dapat jawaban pertanyaan ini, langsung loncat ke pertanyaan selanjutnya yang sebenarnya belum tergali dengan maksimal, gitu ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Ada satu orang yang belum masuk lagi ya? Oke, jadi tadi kita sudah melihat contoh wawancara yang kurang ya. Jadi kalian sudah bisa menilai kira-kira jangan lakukan hal-hal semacam itu. Nah, ketika kita berbicara terkait melakukan wawancara, tentu kita harus bisa menjadi seorang pewawancara yang baik gitu ya. Yang pertama adalah
knowledgeable. Jadi kita harus tahu dengan jelas, tahu dengan cukup baik terhadap topik yang akan kita bahas gitu ya. Jangan sampai kita kemudian tidak tahu apa-apa tapi melakukan wawancara, itu hal yang kurang bagus. Kemudian strukturnya. Jadi ketika melakukan interview kalian harus sudah punya bagaimana kalian urutan menyampaikannya gitu ya. Kalian nanti akan menyapa atau membuka dengan apa, kemudian kalian minta izin untuk direkam gitu ya. Kemudian kalian jelaskan datanya itu buat apa. Nah, setelah itu baru kalian masuk ke inti wawancaranya. Nah, setelah selesai, kalian ucapkan terima kasih. Kemudian apakah ada yang ingin ditambahkan, itu perlu kalian perhatikan, itu jangan sampai disepelekan, itu penting. Kemudian itu harus clear. Jadi kalau kalian bertanya itu harus clear. Pertanyaannya simple, mudah dipahami, dan singkat gitu ya. Jangan terlalu banyak jargon-jargon yang orang lain belum tentu mengerti dengan jargon tersebut gitu ya. Perhatikan juga misal usia dari si partisipan, apakah dia memang orang yang mengerti dengan bahasa kalian atau tidak. Katakanlah karena sekarang kita punya anak-anak milenial seperti kalian ya, yang bahasanya mungkin berbeda dengan orang-orang yang saat ini menduduki jabatan tertentu. Gitu. Nah, kemudian gentle. Gentle itu kalian harus nyantai gitu ya, jangan terlalu terburu-buru. Berikan kesempatan kepada si partisipan untuk memikirkan jawaban dan mungkin menyelesaikan jawaban, jangan dipotong-potong gitu ya. Kemudian kalau memang dia sedang berhenti sejenak ya, itu dihargai saja, oh dia berhenti sedang memikirkan jawaban yang tepat gitu ya. Dan juga jangan terlalu cepat berpindah ke pertanyaan berikutnya. Intinya kalian harus explore lebih dalam terkait dengan jawaban si partisipan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita sampai ke yang gentle dulu terkait dengan bagaimana kita melakukan wawancara. Ada yang mau bertanya silakan sebelum kita akhiri. Sudah ngumpulin semua ya tugasnya? Ada yang belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Okay. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Silakan. Pak, Ya. izin tanya. Ya, silakan. Karena tugas itu saya jadi ingat satu hal, Pak. Kalau tidak salah dulu pada saat saya dulu SMA, SMP karya ilmiah remaja, saya bertanya sama guru saya tuh bingung mau memakai kata subjek untuk kata ganti saya gitu loh, Pak. Jadi kan, apakah kata penulis itu, misal saya bilang, pada kesempatan kali ini penulis hanya membatasi ruang lingkup pada bla bla bla. Sebenarnya memakai kata subjek penulis itu boleh atau tidak sih Pak kalau di karya ilmiah, Pak? Oke. Ya, makasih. Kalau di dalam penelitian yang sifatnya ke arah akademis, itu biasanya menggunakan kami. Jadi kami atau saya itu nggak masalah. Tapi kalau memakai penulis juga nggak masalah. Jadi sebenarnya tidak ada kriteria khusus boleh atau tidaknya menggunakan penulis, saya, atau kami. Kalau saya pribadi lebih memilih menggunakan saya atau kami. Itu Mas. Karena kalau penulis, kata ganti orang ketiga sepertinya, bukan kata ganti orang pertama. Karena ini kan kita yang mau kita jelasin adalah saya memilih metode ini atau saya mengambil metodologi yang ini itu karena memang saya yang nulis, bukan penulis, entah penulis siapa gitu ya. Jadi kalau saya lebih milih menggunakan saya atau kami. Itu sih Mas. Berarti malah lebih baik ke saya atau kami ya Pak? Iya, seperti itu. Karena apa ya sama-sama. Karena sebenarnya kalau standarnya itu tidak ada ya, tidak ada standar kalian harus menggunakan kami, saya atau penulis, tetapi
Itu hanya masalah selera sih. Artinya kalau memang dosen pembimbing kalian lebih milih ke arah penulis, ya nggak masalah gitu Mas. Kalau mau ke arah saya atau kami juga nggak masalah. Jadi itu tergantung selera. Tapi kalau saya melihat beberapa jurnal internasional, nggak pernah dia bilang the writer seems, atau the writer wants, atau the writer still. Jadi tidak ada seperti itu. Tadi tetap I want to capture, atau we have a conclusion misalnya. Nah itu ke arah situ. Jadi tidak, atau mungkin karena orang Indonesia terlalu sopan atau gimana, saya nggak tahu. Ya jelas lebih bagus kalau to the point, bahwa maksudnya adalah Mas sendiri yang nulis pengennya seperti ini. Kalau penulis itu lebih ke arah ya mencoba lebih sopan lah, bahwa saya sebagai seorang penulis memilih atau lebih kepada metode ini itu Mas. Itu sih menurut saya. Oke ya teman-teman, karena sudah cukup, kalau begitu kita akhiri aja kuliah pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya.